Hukum ke-26 dari buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene berjudul, Jagalah agar kedua tangan Anda tetap bersih. Bab ini mengajarkan seni menjaga reputasi dan integritas sambil tetap dapat bertindak secara strategis di balik layar. Di sini, kita akan membahas esensi hukum ini, prinsip-prinsip utama, contoh sejarah, dan cara menerapkannya dalam kehidupan modern. Esensi hukum. Hindari noda pada reputasi Anda. Greene berpendapat bahwa reputasi adalah aset yang sangat berharga dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan. Untuk menjaga reputasi, penting untuk tidak terlihat melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, meskipun kita mungkin perlu bertindak secara strategis atau manipulatif untuk mencapai tujuan kita. Dengan menjaga tangan tetap bersih, kita dapat mempertahankan kepercayaan dan respek orang lain sambil tetap memanipulasi situasi demi keuntungan kita. Hukum ini mengajarkan pentingnya menggunakan tangan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor, sehingga kita tetap terlihat tanpa cela di mata publik. Hukum ini terdiri dari beberapa prinsip kunci. 1. Mendelegasikan tugas yang berisiko. Jika ada tindakan yang dapat mencemari reputasi kita, kita bisa mendelegasikannya kepada orang lain. Dengan cara ini, kita akan tetap terlihat bersih, sementara tugas tetap diselesaikan. 2. Mengendalikan persepsi. Kita harus memastikan tindakan kita yang terlihat adalah tindakan yang positif, meskipun kita mungkin mengambil langkah-langkah yang kurang ideal di balik layar. 3. Menjaga reputasi kita dengan sepenuh hati. Reputasi yang tercoreng sulit untuk diperbaiki. Maka kita harus berhati-hati dalam setiap langkah yang dapat merusaknya. 4. Menggunakan kambing hitam. Dalam situasi di mana ada kesalahan atau kegagalan, kita harus memastikan bahwa kita memiliki seseorang yang dapat dijadikan kambing hitam untuk melindungi citra kita. 5. Jangan terlibat secara langsung dalam konflik kotor. Kita harus menghindari terlibat langsung dalam intrik atau tindakan negatif. Kita harus membiarkan orang lain yang melakukannya atas nama kita. Cara menerapkan hukum ini. 1. Mengidentifikasi risiko reputasi. Dalam setiap tindakan, kita harus mengevaluasi risiko terhadap reputasi kita. Jika ada potensi dampak negatif, kita harus mempertimbangkan cara untuk memitigasinya. 2. Menggunakan perantara. Dalam situasi yang memerlukan tindakan tegas atau kontroversial, kita harus melibatkan orang lain untuk melakukannya atas nama kita. Kita pilih orang yang dapat dipercaya dan kompeten. 3. Menciptakan alasan yang masuk akal. Jika tindakan kita dipertanyakan, kita harus memastikan bahwa kita memiliki alasan atau narasi yang dapat menjelaskan dan membenarkannya tanpa merusak citra kita. 4. Melindungi rahasia kita. Kita harus memastikan tidak ada bukti langsung yang dapat mengaitkan kita dengan tindakan yang berpotensi merusak reputasi kita. 5. Membangun reputasi yang positif. Secara aktif kita harus menciptakan citra diri sebagai individu yang bermoral, dapat dipercaya, dan profesional. Citra ini akan melindungi kita jika reputasi kita diserang. Greene memberikan beberapa contoh sejarah yang menunjukkan pentingnya menjaga tangan tetap bersih. Salah satu contohnya adalah Louis Staples dari Prancis yang dikenal sebagai Raja Matahari. Louis menggunakan orang-orang seperti menterinya, Colbert, untuk menangani tugas-tugas administratif yang sulit dan terkadang kontroversial. Louis sendiri selalu tampil sebagai penguasa yang agung, jauh dari urusan sehari-hari yang kotor. Contoh lain adalah Kardinal Richelieu, seorang negarawan Prancis yang menggunakan agen-agen rahasia untuk melaksanakan misi-misi sensitif. Dengan cara ini, Richelieu dapat melindungi reputasinya sebagai orang yang bijaksana dan tak tergoyahkan, meskipun di balik layar ia terlibat dalam intrik politik yang rumit. Hukum ini relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia kerja, hubungan sosial, dan politik. Dalam dunia kerja, kita harus menghindari terlibat langsung dalam konflik antar karyawan. Jika kita seorang manajer, kita gunakan mediasi atau pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Saat mengambil keputusan sulit, seperti pemutusan hubungan kerja, kita harus memastikan telah melakukannya dengan cara yang sopan dan profesional, atau mendelegasikannya kepada HR. Dalam politik, politisi yang sukses seringkali menggunakan penasihat atau tim kampanye untuk menangani tugas-tugas yang dapat merusak citra mereka.
Mereka memastikan bahwa tindakan mereka yang terlihat publik mencerminkan nilai-nilai positif yang mereka promosikan. Dalam hubungan sosial, dalam kelompok sosial, kita hindari terlibat dalam gosip atau konflik langsung. Jika kita perlu menyelesaikan masalah, kita lakukan dengan cara yang bijaksana dan tidak konfrontatif. Menerapkan hukum ini bermanfaat untuk melindungi reputasi kita. Dengan menjaga tangan tetap bersih, kita dapat mempertahankan kepercayaan dan respek orang lain. Selain itu, menerapkan hukum ini juga akan menghindari konsekuensi negatif, karena dengan mendelegasikan tugas yang kontroversial akan membantu kita menghindari dampak langsung dari keputusan sulit. Kemudian, kredibilitas kita juga akan meningkat, karena orang cenderung lebih percaya dan menghormati individu yang tampaknya selalu bertindak dengan integritas. Dan dengan mengendalikan bagaimana kita terlihat oleh orang lain, kita dapat memengaruhi cara orang memandang dan memperlakukan kita. Meskipun hukum ini sangat efektif, tetapi ada beberapa risiko dan tantangan yang perlu kita perhatikan. Misalnya, terciptanya ketergantungan pada orang lain. Dengan menggunakan perantara, berarti kita harus sangat selektif dan harus memastikan mereka dapat dipercaya. Kemudian, jika orang lain menyadari bahwa kita menggunakan tangan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor, reputasi kita dapat terancam. Dan dengan delegasikan tugas tertentu, kita mungkin akan kehilangan kendali atas detail pelaksanaan tugas tersebut. Jika hukum ini terasa sulit kita terapkan, ada beberapa alternatif yang dapat kita pertimbangkan. Misalnya dengan transparansi yang terbatas. Dalam beberapa situasi, kita dapat mengakui tanggung jawab kita, tetapi dengan memberikan alasan yang kuat untuk tindakan kita. Kita juga bisa menjadi seorang mediator. Daripada mendelegasikan tugas yang kontroversial, kita bisa menjadi mediator yang membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana. Dan kita bisa juga menerapkannya dengan membangun tim yang solid. Dengan tim yang mendukung, kita dapat mendistribusikan tugas dengan lebih adil tanpa terlihat manipulatif. Jadi, hukum ke-26 dari buku 48, Hukum Kekuasaan, mengajarkan pentingnya menjaga reputasi dengan tidak terlihat melakukan tindakan yang dapat merusaknya. Dengan mendelegasikan tugas berisiko, mengontrol persepsi, dan membangun citra positif, kita dapat melindungi integritas kita sambil tetap bertindak strategis. Namun, penting untuk menerapkan hukum ini dengan hati-hati. Jangan sampai penggunaan perantara atau strategi lain terlihat sebagai manipulasi terang-terangan. Dengan keseimbangan yang tepat, hukum ini dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mencapai kesuksesan tanpa mengorbankan reputasi kita. Untuk mendapatkan buku 48 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.